Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Awil ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan ikhwah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan keberuntungan dan kemenangan. Saya mengingatkan dengan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 10. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, maka perbaikilah hubungan sesama kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasannya manusia pasti akan ada perselisihan. Manusia pasti ada nizaat, khusumat, pertikaian, perselisihan. Itu sudah sunatullah, namanya manusia. Bahkan anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil pun berselisih. Tetapi apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah, perbaikilah hubungan sesama kalian. Apa yang Allah perintahkan? Disuruh mendamaikan kelompok yang berselisih. Disuruh mendamaikan kaum muslimin yang berselisih. Itu perintah Allah. Bukan justru semakin dibuat runyam. Bukan justru semakin dibuat saling menjauh. Allah justru katakan, fa aslihu, damaikanlah, perbaikilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Secara umum siapapun yang berselisih, maka hendaknya berusaha untuk memperbaiki. Berusaha pihak ketiga, pihak yang lain untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Kenapa? Itu perintah Allah. Maka kalau ada orang yang berselisih, entah fulan dengan fulan, entah alan dengan alan, justru dikompori, justru dibuat panas supaya semakin menjauh, itu hakikatnya tidak berjalan di atas perintah Allah. Masing-masing yang ini menjelek-jelekkan yang satunya. Yang satunya mengungkit aib, mencari-cari aib yang satunya. Semakin jauh antara orang yang berselisih tadi. Berarti hakikatnya dia mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan. Karena kalau mengikuti Allah, itu Allah perintahkan untuk mendamaikan. Pihak ketiga itu untuk mendamaikan hubungan yang terjadi antara saudaranya tadi. Sebaliknya syaitan justru membuat panas. Justru syaitan membuat tahrish, perpecahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri Arab. Karena banyaknya ahli tauhid sehingga syaitan enggak lagi disembah. Tetapi syaitan masih punya peluang untuk merusak anak Adam. Bitahrish, walakinna tahrish bainahum. Tetapi dengan mengadu domba, dengan membuat perpecahan sesama mereka. Maka kalau ada pihak ketiga yang bukan mendamaikan, bukan memperbaiki, tapi justru memperpanas, itu artinya dia mengikuti
langkahnya syaitan. Karena Allah perintahkan untuk mendamaikan pihak yang berselisih, syaitan justru membuat semakin jauh dan semakin berselisih. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita di atas dakwah salafiyah, di atas al-haq. Karena persaudaraan itu tidak hanya bermanfaat di dunia, bahkan kita bersaudara di dunia itu supaya kita mempunyai banyak saudara di akhirat. Sebab sesama saudara nanti di akhirat itu akan saling memberikan syafaat. Sesama kaum mukminin, sesama teman itu akan memberikan syafaat. Teringat dengan pesan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian sahabat-sahabat dari kalangan orang yang beriman. Fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya mereka mempunyai syafaat pada hari kiamat. Mereka bisa menolong saudaranya, menolong sahabat-sahabatnya atas izin Allah. Nanti kita di sini akan saling mencari kemana fulan dahulu mereka sholat berjamaah bersama kami. Kemana si fulan dahulu hadir di majelis taklim bersama kami. Kemana si fulan dulu saling bekerja sama mengerjakan kurban dan lain sebagainya. Sekarang kami tidak mendapati dia. Dicari sama sahabat-sahabatnya nanti di akhirat ketika tidak ditemui. Kalau misalnya nanti di akhirat antum tidak temui anak, tolong ingatkan. Tanyakan kepada Allah, ya Allah kemana? Atau Allah. Dahulu kita saling mengingatkan, nasihat dan menasihati. Barangkali anak terlempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Antum yang selamat, antum yang masuk surga, cari anak. Tolong cari anak. Tanyakan kepada Allah, ya Allah. Dia sahabat kami dahulu ketika di dunia. Berikan dia syafaat. Tolonglah dia, ya Allah. Demikian ketika antum yang mungkin terjatuh, kami selamat mencari antum. Kita semua di akhirat akan saling mencari. Ketika sama-sama dibangun di atas persahabatan karena Allah, bukan karena dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tujuan kita hadir di majelis ta'lim bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Bukan hanya mengetahui mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak. Bukan hanya itu. Tetapi juga dalam rangka mencari sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang mukmin. Yang dengan sebab itu ketika kita kehilangan, dikelangin kalau bahasa sini. Dicariin. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Maka ikhwah yang mungkin sudah lama tidak hadir di majlis, hadirlah. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan, malu sudah lama tidak ta'lim, lewat online saja. Jangan, justru kami sangat bahagia. Justru kami sangat senang ketika mungkin ada teman kita yang dulunya ngaji rajin, terus kehilangan, ya, pergi, hilang, tak kemana, kemudian hadir kembali, kami sangat senang sekali. Kami sangat bahagia sekali. Jadi tepislah pikiran, tepislah anggapan, merasa malu untuk kembali hadir di majelis ilmu. Jangan malu karena fulan, karena lama tidak hadir di majlis. Justru teman-temanmu sangat senang ketika melihat yang dulunya tidak hadir, kemudian hadir kembali. Alhamdulillah. Ini nasihat dari ana dan untuk ana dan ikhwah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kita di atas dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, hingga bertemu dengan Allah di kemudian hari nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang masalah khulu. Ya, masalah khulu yaitu seorang wanita yang menggugat cerai suaminya. Seorang wanita yang menggugat cerai suaminya. Nah, entah karena jeleknya akhlak, entah karena rusaknya agama, entah karena dia tidak bisa menunaikan haknya dengan baik terhadap suaminya. Maka di antara bentuk keadilan syariat mengizinkan untuk meminta cerai, menggugat cerai. Hanya saja berulang kali Ana sampaikan, hendaknya perpisahan itu adalah obat terakhir. Obat terakhir yang ditempuh memang jika memang tidak bisa lagi disatukan. Selagi perselisihan kecil masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kecuali kalau sudah diperbaiki, misal contoh suaminya KDRT.
Awal melakukan KDRT didamaikan, masih damai. Tapi baru sebulan melakukan lagi, didamaikan, melakukan lagi. Terus berulang, tidak ada taubatnya, tidak ada berhentinya karena sudah karakternya suka memukul. Ya. Kadang orang yang karakternya suka memukul itu sulit untuk dihilangkan karakter ini. Ya. Makanya para abah ummahat ya jangan sering memukul anak. Jangan sering memukul anak. Karena anak itu akan merekam, alam bawah sadar anak itu akan merekam. Sehingga dia akan juga mempraktekkan apa yang pernah dia dapatkan dari orang tuanya. Saat kecil saya suka dipukul, sering ditampar, sering ditendang sama bapak ibu saya. Ketika dia jadi bapak, ketika dia jadi ibu, dia pun akan perlakukan anaknya seperti itu. Dia akan perlakukan istrinya seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum, kembali ke masalah tadi, ya. Kecuali kalau memang tidak bisa didamaikan, diperbaiki, maka kalau memang perpisahan yang terbaik, berpisah. Namun selagi masih ada jalan, masih ada solusi, tempuh solusi tersebut. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan al-hikmah min masyru'iyatil khulu'. Hikmah daripada disyariatkannya khulu' atau gugat cerai. Segala sesuatu yang ada syariatnya di dalam agama ini pasti padanya hikmah. Segala sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini pasti di dalamnya terdapat hikmah. Diketahui ataupun tidak diketahui, nampak ataupun samar, pasti ada hikmah di balik semua yang Allah syariatkan kepada kita. Termasuk gugatan cerai ini juga ada syariatnya, ada hikmahnya. Nah, baik, qala mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif, minal ma'lum anna zawaja turabitu baina zawjain wa tu'ashir bil ma'ruf. Termasuk yang kita ketahui, yang diketahui bersama bahwasannya pernikahan itu saling mengikat antara dua orang suami istri. Saling mengikat antara suami istri. Yang dengan sebab pernikahan masing-masingnya akan mempergauli pasangannya dengan baik. Asal pernikahan itu mengikat agar sama-sama saling mempergauli dengan baik. Suami mempergauli istrinya dengan baik, istri mempergauli suaminya dengan baik. Nah, dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Nikahnya dengan sejenis, sama-sama manusia. Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketentraman, agar saling memberikan ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Jadi, di dalam ayat ini tujuan pernikahan itu atau hikmah daripada pernikahan itu, satu, mendapatkan ketentraman, kemudian saling mencintai, lalu saling menyayangi, saling mengasihi. Penting ya ikhwah. Ketika kita mendoakan sahabat, saudara kita, atau relasi kita saat dia menikah, semoga Allah berikan engkau rumah tangga yang apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keluarga kepadamu yang tentram, yang menentramkan.
dan menjadikan kalian saling mencintai, lalu saling menyayangi. Kata para ulama, seseorang tidak akan mendapatkan dua poin terakhir, saling mencintai dan saling menyayangi, sebelum tercapai poin yang pertama, yaitu ketentraman dan ketenangan. Maka siapa yang membangun rumah tangga yang ingin sesama mereka saling cinta, sesama mereka saling mengasihi, yang pertama kali harus dia tempuh, membuat rumahnya itu tenang, membuat rumahnya itu tentram, tidak saling ribut, tidak selisih terus, tidak cekcok terus. Bagaimana dia akan saling mencintai? Bagaimana akan saling menyayangi kalau rumah tangganya tidak harmonis? Kalau rumah tangganya tidak tentram, ribut, terus masalah sepele ribut, masalah kecil ribut, cekcok ribut. Tiap hari seperti itu. Maka yang tadinya saling cinta pun akan terkikis rasa cintanya, jadi benci. Ya. Sebelum menikah cinta. Kemudian setelah menikah, enggak dia dapati ketenangan. Maka cinta yang selama ini sudah tumbuh, akan terkikis hilang. Akan habis. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ketentraman dan ketenangan di pernikahannya. Maka jangan harap seseorang mendapatkan rasa saling cinta dan saling mengasihi kalau rumah tangganya tidak dibangun di atas, atau kalau tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Lalu bagaimana supaya kita rumah tangganya tenang, tentram, yaitu saling pengertian. Itu kunci pertama. Saling pengertian. Melihat istrinya capek, suaminya bantuin. Melihat suaminya capek, istrinya bantuin. Melihat istrinya marah, suaminya ngadem-adem, menenangkan. Melihat suaminya marah, istrinya nenangin, ngadem-ngadem. Sehingga rumah tangga yang tadinya mau meledak, emosinya salah satunya terbakar, ketika ditenangin akan meredak kembali. Tapi kalau suaminya pemarah, istrinya juga pemarah. Istri melihat suaminya marah, ikutan marah. Perang. Ya. Nah, suami melihat istrinya lagi marah, suaminya ikut marah juga. Kira-kira apa yang terjadi? Ribut. Ya. Mungkin ada sesuatu yang pecah. Mungkin ada sesuatu yang dibanting. Pintu yang jadi sasaran ceder. Piring yang jadi sasaran terbang. Pecahin. Kenapa? Sama-sama marah. Ujung-ujungnya KDRT. Atau ujung-ujungnya mulutnya berkata, saya cerai kamu. Sesuatu yang sangat ditakutkan dalam rumah tangga. Saya cerai kamu. Nah, simpan kunci ya kalimat saya talak kamu itu. Jangan bentar-bentar saya talak kamu. Bentar-bentar saya talak kamu. Kunci sekuat mungkin. Jangan sampai kalimat talak itu keluar dari lisan. Dengan apa? Dengan tadi menahan emosi. Dan yang satunya lagi menenangkan ya pihak yang sedang emosinya sedang marah. Barakallahu fikum. Kalau rumah tangga sudah seperti baiti jannati, ada istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti apa? Tenang. Berarti rumah tangganya harmonis. Maka insya Allah akan dia dapati poin yang kedua, mawaddah, saling mencinta dan saling mengasihi. Maka yang perlu kita gapai dulu apa? Ketenangan, keharmonisan dalam rumah tangga. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di awal tadi sudah saya singgung, syaitan itu berusaha untuk memecah belah. Syaitan itu berusaha untuk merusak, mengadu domba antara fulan dengan fulan, antara suami dengan istri. Panas-panasin. Syaitan, kerjaannya syaitan begitu. Ya. Makanya kalau ada api, jangan dilawan dengan api, tapi dilawan dengan kalau melihat suaminya lagi marah, istri diem,
Jangan alas marah. Demikian sebaliknya kalau istri lagi marah, lagi ngomel, lagi ngamuk, pintu ditendang, ya, piring dilempar, tinggal pergi. Jangan di situ terus. Ya, ini kunci. Salah satunya marah, tinggal pergi. Kalau suaminya yang marah, istrinya yang pergi. Karena nggak boleh pergi keluar rumah tanpa izin suami, pergi ke kamar. Yang penting jangan hadapannya, ya, entah ke gudang atau kamar atau kemana. Yang penting jangan di hadapan. Sebaliknya juga, kalau istri lagi marah, istri lagi ngomel, lagi emosi, ya, ngomongnya udah ngecaprak, binatang keluar, ya, bahasa-bahasa jelek keluar, tindakan-tindakan jelek keluar, mukul, nyakar, segala macam, tinggal pergi. Perginya kemana? Ke masjid. Ya, seperti Ali radhiyallahu anhu ketika terjadi perselisihan dengan istrinya Fatimah, beliau pergi. Pergi kemana? Ke masjid. Pergi ke masjid. Sholat, doa sama Allah, ya Allah, perbaikilah hubungan rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati istriku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku kalau memang saya yang salah. Nah, sampai apa? Kita kira istrinya sudah meredam emosinya, baru kita datang. Kalau memang kita salah, minta maaf. Jangan gengsi, mentang-mentang kepala rumah tangga, gengsi minta maaf. Enggak. Kalau memang kita yang salah, minta maaf. Peluk istrinya, minta maaf. Enggak ada, ya, enggak ada rasa gengsi, ya. Minta maaf lah. Kenapa saya sarankan untuk pergi? Untuk menghindari wajahnya, menghindari tatap muka. Karena biasanya ketika emosi, itu ingin melampiaskan emosinya. Ingin cari perhatian, kebanting, ya kan? Nah, kalau orang yang nggak ada, misalnya suami marah sama istri. Ngeliat mukanya itu jengkel, sehingga apa aja pengen dibantingin. Kalau suami istrinya pergi, saya banting-banting ngerugiin sendiri, istri yang lihat rugi. Nah, demikian sebaliknya. Kalau istri lagi marah-marah, antum yang pergi. Pergi ke masjid, baca Quran, minta doa. Yang penting pergi dari hadapannya. Biar di rumah, yang ngomel pasti juga akan berhenti. Karena ngomel itu supaya dilihat sama suami, ya enggak? Ya, dia banting-banting ini, dia marah-marah ini, dia ngomel-ngomel supaya dilihat sama suami. Kalau suaminya pergi ngomel-ngomel sama tembok kan gak ada gunanya, pasti diam dia. Ya kan? Lama-lama meredup emosinya, lama-lama luruh. Emosinya yang tadinya lagi memuncak karena gak ada lawan, mulai adem. Tenang. Setelah tenang baru kita datang. Baru jalin komunikasi yang baik lagi. Itu kunci paling utama kalau terjadi ributan. Tinggal pergi. Ya, tinggal pergi. Karena orang yang emosi, orang yang lagi marah, dia itu lagi cari perhatian. Lagi melampiaskan di hadapan orang yang sedang dimarahin. Maka kalau orang yang dimarahinya tadi, yang lagi dijengkelinnya tadi pergi, insya Allah dia pun akan berhenti banting-bantingnya, akan berhenti ngomel-ngomelnya. Karena dia banting-banting itu supaya dilihat sama suaminya. Dia ngomel-ngomel supaya didengar sama suaminya. Kalau suaminya pergi, insya Allah dia berhenti ngomelnya, dia berhenti banting-bantingnya. Tapi kalau antum terus duduk di situ, marahan, ya si antum diem. Tapi antum tetap di situ. Ya, istri semua banting-banting. Ya, marah-marahnya nggak berhenti. Karena antumnya di situ terus. Tapi kalau pergi, insya Allah diam. Jelas ya? Paham ya? Ini penting ini. Nah, baik, kembali ke hadis, ke ayat tadi. Untuk mendapatkan rasa saling cinta, rasa saling sayang, yang pertama kali dibangun adalah ketenangan dalam rumah tangga. Saling pengertian. Membangun komunikasi itu hal yang paling penting dalam rumah tangga. Ya, membangun komunikasi itu sangat penting di dalam rumah tangga. Nah, tapi kemudian setelah mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, maka insya Allah akan saling mencintai. Pertanyaannya, apakah antum akan terus saling mencintai? Saling mencintai terus? Enggak. Cinta itu karena antum masih ganteng.
Karena istri masih cantik. Nanti kalau udah usia 60, 65, udah gak ada gantengnya. Udah hilang. Tampangnya udah hilang, keriputnya aja yang sisa. Demikian cantiknya juga udah hilang rasa cinta. Tapi karena dulunya rumah tangganya tenang, kemudian saling mencintai, tinggallah saling mengasihi. Ketika misalnya orang tua kita ngerawat, kakek kita lah. Kalau orang tua kita mungkin masih muda, kakek kita ngurus sampai tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cinta mau udah nggak ada, tapi kasihannya ini yang masih ada, rasa kasihnya ini. Terkadang cinta itu hilang seiring berjalannya waktu, karena udah nggak ada lagi yang bisa dicintai, udah nggak tampan, udah nggak cantik. Tetapi rasa kasih itu insya Allah akan terus ada sampai tua. Ketika dua hal yang pertama tadi sudah mereka dapatkan, rumah tangganya tenang, kemudian saling cinta, ya, sampai tua insya Allah saling mengasihi. Anak pernah nanya sama nenek Ana, udah tua, waktu itu kakek Ana usia 73, nenek Ana usia 68 apa ya, ngurusin, udah kayak ngurusin bayi, ya. Kamu masih cinta kan ya? Polos sekali saya tanya, ya kerunya, yang kasihan katanya gitu kan, kasihan. Jadi bukan cinta lagi, cinta sama anak muda, cinta sama pasangan muda, orang tua mah tinggal kasihannya aja. Kasihan itu muncul karena apa? Karena pasangannya atau masing-masing sudah pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau nggak pernah mendapatkan kebahagiaan, yang didoain apa malah mati. Ya, cepat matilah, biarin selesai urusan. Iya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita rumah tangga, ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan rasa saling mencintai, kemudian saling menyayangi. Fala hadhihi thamratun nikah. Ini adalah buah daripada pernikahan, inti daripada pernikahan untuk mendapatkan ketenangan, saling cinta dan saling mengasihi. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal makna, ya, maka apabila tidak tercapai, ya, poin-poin di atas, falam tujadul mawaddah minat tarfain, dan tidak ada rasa cinta dari kedua belah pihak, awalam tujal minaz zauj wahda, atau tidak ada dari suaminya sendiri, fasaatil isyrah, maka akan buruklah pergaulan rumah tangga. Kalau misalnya salah satunya atau dua-duanya tidak saling mencintai, ya maka, atau salah satunya yang tidak mencintai, maka yang ada adalah su'ul isyrah, pergaulan yang jelek. Enggak tulus, ngurus rumahnya enggak tulus, ngurus anaknya enggak tulus, ngurus pasangannya enggak tulus. Kenapa? Enggak ada rasa cinta, enggak ada rasa senang. Ya. Nah, atau sebaliknya, ya, istrinya suka, suaminya yang enggak. Sama juga, ogah-ogahan, mau ngasih nafkah, malas-malesan, mau merayu-rayu, mau gombalinnya, merayu ya, mau uji itu berat. Kenapa? Karena enggak cinta sama istrinya. Atau sebaliknya, istrinya enggak cinta sama suaminya, juga berat mau memuji, ya, mau merayu, menggombal, itu kan ketika yang dia itu diharapkan cinta timbal baliknya. Kalau misalnya gue enggak cinta, malas mau ngerayu-rayunya juga, mau mesra-mesranya juga malas, gitu ya. Nah, akhirnya buruklah rumah tangga, buruklah pergaulan mereka, ya. Masing-masing yang tidak tulus di dalam menjalankan kewajibannya, ya, sehingga terjadilah, ya, keburukan-keburukan dalam rumah tangga. Wa ta'assara ilaj. Lalu kalau sudah seperti ini, sulit obatnya. Fa inna zauj ma'murun bi tasrihi zaujah bi ihsan. Suami itu diperintah untuk, ya, kalau memang sudah enggak ada obat,
kecuali perceraian, maka suami diperintah untuk mencerai istrinya baik-baik. Mencerai istrinya baik-baik. Demikian juga istri, kalau memang suaminya sudah tidak bisa lagi, ya, diharapkan, nah, minta cerai juga baik-baik, menggugat cerai juga dengan baik-baik. Barakallahu fikum. Alakulin yubahul mar'ah, dibolehkan bagi wanita talabu firaqihi, meminta cerai, ya, meminta gugat cerai dari suaminya ketika dia membenci sifat buruk yang ada pada suaminya, atau kurang pada agamanya, atau dikhawatirkan dia berdosa karena tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Seperti kisahnya siapa? Istrinya Sabit bin Qais. Ya, dia katakan, saya tidak mencela Sabit bin Qais karena akhlaknya, tidak pula karena agamanya, tetapi saya takut kufrul ashir, sebab saya tidak mencintai dia. Ya, karena gak cinta akhirnya malas-malasan, tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kalau terus-menerus seperti ini, saya berdosa. Maka akhirnya dia datang kepada Rasulullah, menyampaikan bahwa dia tidak lagi mempunyai hajat kepada suaminya, ya, dia tidak lagi, ya, mencintai suaminya. Saya khawatir kalau terus seperti ini, saya berdosa karena tidak sepenuh hati menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga haknya suami tidak terpenuhi. Ya, itu kan tambah dosa. Apa yang dilakukan istrinya Sabit bin Qais? Meminta khulu, ya, dengan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasul? Ya, ataruddin hadiqatahu, kamu siap kembalikan kebunnya? Karena kebun itulah yang dijadikan mahar saat pernikahan mereka. Kata istrinya, iya. Nah, terima kebunnya. Dan kemudian berpisah. Intinya diperbolehkan seorang wanita meminta perpisahan dari suaminya, tetapi syaratnya ala iwadin tubdiluhu lahu, dengan memberikan mahar yang diberikan kepada suaminya. Wa taftadi bihi nafsaha, menebus dirinya, ya, atas mahar yang pernah dia terima dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah", apabila kalian takut keduanya tidak bisa menegakkan hak batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa ya atas keduanya. Nah, apabila wanita itu ingin menebus dirinya dengan membayar mahar yang pernah dia terima, mengembalikan mahar yang pernah dia terima. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya, yaitu mengembalikan mahar atau mas kawin yang pernah dia terima saat awal pernikahan dahulu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sudah terjadi sudah ketok palu oleh hakim, udah kamu bukan lagi suami istri? Apakah ketika ingin kembali, misalnya perempuan nyesel, ternyata jadi janda itu nggak enak, lalu dia minta lagi sama mantan suaminya ingin menjalin rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengulang pernikahan dengan akad baru dan mahar baru. Nikah seperti awal pernikahan lagi. Ya, beda dengan tolak. Kalau tolak masih ada rujuk selama belum habis masa iddah, gitu kan? Tinggal rujuk, ada saksi, udah jadi istrinya lagi tanpa harus akad baru, mahar baru. Tapi kalau khulu, jika mau kembali lagi, ya harus nikah baru dan mahar baru. Kan maharnya juga sudah dikasihkan, ya maharnya sudah dikasihkan. Maka ketika mau bersama menjalin rumah tangga lagi, harus mengadakan nikah baru, ya nikah baru, akad baru, mahar baru, pengantin baru lagi. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dan di saat istri tadi sudah terlepas dari suami karena gugatan cerai tadi, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah
Kalau tolak, masih ada kewajiban bagi suami untuk membayar, untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang ditalak. Karena sebetulnya masih istrinya. Wanita yang ditalak itu masih istrinya selama belum habis masa iddah. Kewajiban suami masih harus apa? Memberikan nafkah. Kecuali kalau sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, itu tidak ada lagi nafkah. Misal, ini istri, kata suaminya, saya cerai kamu. Talak 1. 2 bulan berikutnya, rujuk. 1 tahun berikutnya, saya talak kamu. 3 bulan berikutnya, rujuk. Berarti udah 2 kali talak. 1 tahun berikutnya, saya talak kamu. Sudah talak. Terjadi talak 3. Maka setelah talak 3, tidak ada lagi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak 3. Kecuali, kata Syekh, kecuali kalau istri yang ditalak 3-nya ini sedang hamil, maka masih punya kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya meskipun sudah talak 3. Bukan untuk istrinya, bukan untuk mantan istrinya, tetapi lebih kepada anak yang sedang dikandungnya. Atau misalnya sudah punya anak, ditalak 3, lalu anak-anaknya diurus sama istrinya, maka suami pun masih wajib memberikan nafkah ya kepada istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya atau upah mengurus anak-anaknya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Dan kalau misalnya istrinya minta upah, dibayar upah karena sudah mengurus anak-anaknya tadi. Maka para suami yang mungkin antum pernah berumah tangga lalu menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, anaknya diurus sama istrinya, antum masih punya kewajiban untuk membayarkan nafkah, memenuhi kebutuhan anak-anak antum tadi. Ya. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol disampaikan. 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 Tafadhol disampaikan.